Ketemu lagi dengan saya Rizky Sulfika Busparinda, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 15 Kota Samarinda. Video kali ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang pemahaman saya berkaitan dengan mata diklat yang diberikan pada hari ini, yaitu tentang etika publik, dengan etika publik sebagai seorang ASN. Nah, ketika berbicara tentang etika, itu pasti berkaitan erat dengan yang namanya perilaku, moral, adab, norma, akhlak, dan teman-temannya itu. Nah, ya, etika itu sangat penting ya bagi seseorang yang hidup bersosial. Kalau nggak hidup bersosial ya nggak usah. No, just kidding. Oke ya, etika itu sangat penting bagi seseorang yang hidup bersosial, karena etika itu merupakan pedoman yang dipegang oleh seseorang untuk bagaimana sih bertingkah laku sehingga bisa diterima di lingkungan gitu. Selain itu juga etika itu mencerminkan seperti apa kita itu orangnya, baik buruknya kita itu bisa terlihat dari bagaimana kita bertingkah laku di masyarakat. Itu menurut saya. Ketika berbicara tentang etika publik dari seorang ASN, ya ini sesuatu hal yang sangat penting ya, karena sebagai seorang ASN, pemahaman tentang bagaimana bertingkah laku di depan umum itu ya sangat diperlukan gitu. Jadi seorang ASN itu harus wajib itu yang namanya memiliki etika publik yang baik. Kenapa? Ya karena ASN ini berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya ya. Selain sebagai pelayan publik, nah itu yang merupakan tugas utama ASN ya, sebagai pelayan publik gitu kan. ASN juga merupakan wajah dari pemerintahan gitu. Jadi segala tingkah laku yang dilakukan oleh seorang ASN itu selalu diperhatikan oleh masyarakat gitu. Ya, baik buruknya pemerintahan juga bisa dilihat dari baik buruknya kinerja ASN. Sudah jelas itu. Karena yaitu tadi tugas utama dari seorang ASN adalah melayani masyarakat. Kalau pelayanan dari ASN tadi kurang baik atau etika yang ditunjukkan oleh ASN tersebut kurang baik, maka orang-orang pasti berpikir pemerintahannya nggak benar ini, orang bawahannya aja nggak benar, pasti berpikir seperti itu. Jadi ya selain itu juga ASN itu contoh real gitu, bagaimana orang bisa hidup yang namanya dalam norma sosial yang berlaku di masyarakat. Ya itu dia menurut saya. Oke, sedikit pengalaman ya yang pernah saya alami, pengalaman pribadi nih, curhat ceritanya tentang etika dari seorang ASN. Jadi pada saat itu saya baru pindah ke Samarinda. Pindahnya waktu itu tahun 2012 dan segera mengurus yang namanya EKTP. Itu kan waktu masih banyaknya EKTP itu ya. Nah, waktu itu alasannya belangko habis. Oke, akhirnya saya dikasih EKTP dalam bentuk kertas A4. Oke. Jadi setelah itu tidak diberikan informasi dari kapan ini EKTP-nya jadi. Akhirnya kalau nggak salah pada saat itu saya mau mengurus beasiswa, jadi wajib yang namanya harus memiliki KTP. Kemudian saya menanyakan ke kecamatan waktu itu, saya tidak menyebutkan kecamatan mana ya, pokoknya di kecamatan lah gitu. Nah, ketika saya tanya, Bapak, apakah pengurusan tentang EKTP yang pada tahun sekian itu sudah selesai?
jawaban si bapak tersebut agak kurang enak gitu. Jawabannya gini, Pak Camatnya aja belum jadi KTP-nya apalagi kamu. Nah, di situ yang selalu saya ingat, pasti akan saya ingat itu. Seharusnya dia sebagai pelayan masyarakat di situ memberikan penjelasan mengapa kok KTP-nya belum jadi gitu, bukan memberikan alasan orang Pak Camat aja belum jadi KTP-nya apalagi kamu gitu. Ibaratnya kan kalau dalam pelayanan masyarakat, entah itu punya jabatan kah atau tidak, itu ya harus diperlakukan sama, harus diperlakukan adil, tidak boleh yang namanya dibedakan. Ya itu yang buruk. Sebenarnya kalau yang buruk lagi ada sih banyak ya, hampir semua, bukan hampir sih ya, ada beberapa lah itu. Ada juga waktu itu saya mau meminta legalisir buat beasiswa. Nah waktu itu juga sebenarnya waktu istirahat, cuman saya kan tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada keterangan jam berapa istirahatnya. Jadi saya tanyakanlah itu ke ibu-ibunya, maaf ibu, ini bukanya jam berapa? Si ibu bilang, Mbak tidak tahu kah? Ini tuh jam istirahat. Jadi ya saya kaget di situ, kan saya cuma bertanya bukanya jam berapa. Akhirnya saya bilang dengan amat sangat elegan, saya bilang, maaf Bu, saya kan cuma bertanya di sini bukannya jam berapa. Ibu enggak perlu nyolot seperti itu dong. Saya bilang seperti itu. Akhirnya ibunya merasa kalau si ibu tadi itu melakukan kesalahan, maka si ibunya bilang juga dengan gaya elegan ala ibu-ibu ya. Itu dengan bilang, iya maaf Mbak kan tahu sendiri nih istirahat. Terus saya bilang kan enggak ada keterangannya Bu di situ istirahatnya jam berapa gitu. Oh iya Mbak, nanti jam sekian baru buka. Nah, jadi ya itu yang buruk ya. Itu yang kedua buruk apa baik ya? Ya itulah pokoknya. Oke. Terus, nah sebenarnya nggak semua dari ASN itu tadi itu berperilaku buruk, enggak. Karena saya juga pernah yang namanya bertemu dengan ASN yang sangat baik sekali. Jadi ini waktu itu masih pengurusan KTP, nggak tahu kenapa KTP itu selalu menjadi hal yang gitu ya, pengurusan KTP di kecamatan, kantor kecamatan yang sama dengan yang pertama tadi, tapi dengan ASN yang berbeda. Nah si mbak ini masih muda dia, saya tanya, Mbak untuk KTP ini, saya kasihkan belangkonya, KTP ini sudah jadi apa belum gitu. Terus si mbaknya bilang, oh ini belangkonya baru datang nanti sore Mbak, jadi kemungkinan besok atau lusa baru bisa, nanti Mbak cek aja ke sini. Nah ini juga merupakan salah satu bentuk etika yang baik dari seorang ASN gitu. Kalau seperti itu orang pasti berpikir, oh pelayanan di sini bagus karena mbaknya memberikan informasinya tadi dengan jelas, seperti itu. Nah itulah pengalaman yang pernah saya alami berkaitan dengan etika publik itu tadi ya, etika publik dari ASN seperti itu. Oke. Oh ya, ada tambahan satu hal yang saya ingat dari pemateri kelas hari ini, yang dikatakan oleh pemateri kelas hari ini, bahwa manusia memiliki dua usia. Yang pertama adalah usia fisik atau jasmani, yang kedua adalah usia histori. Ya, usia fisik itu ya usia kita itu 20 tahun, 30 tahun ya, usia tahun gitu kan. Sedangkan usia histori itu apa yang sudah kita lakukan, jadi akan selalu diingat. Nah ini juga yang merupakan bahwa pembuktian bahwa etika itu last long, bertahan lama gitu. Jadi nah itu tadi pengalaman, seperti pengalaman saya tadi, baik buruk dari
baik buruk dari sikap ASN terhadap saya, itu akan saya ingat meskipun itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bahkan ketika mungkin saya bertemu dengan si bapak, si ibu, atau si mbak tersebut, saya tidak akan ingat orangnya seperti apa. Yang saya ingat adalah perlakuan mereka terhadap saya. Itu yang saya ingat, itu yang disebut usia histori. Kalau dari bapak pemateri di kelas etika publik hari ini, itu yang akan saya ingat. Ya, maka dari itu sebagai ASN kita wajib gitu memahami dan menerapkan bagaimana bertingkah laku yang baik, karena selamanya apa yang kita lakukan itu pasti akan diingat gitu, baik itu baik itu baik ataupun perilaku baik ataupun perilaku buruk pasti akan diingat gitu. Meskipun nanti kita sudah meninggal atau kita tidak lagi bertemu dengan orang tersebut, kita pasti akan diingat gitu perlakuan dari orang-orang tersebut gitu. Nah, sekarang refleksi ke saya nih sebagai seorang dosen nih. Ya, seorang dosen itu tugasnya memang mengajarkan ilmu, ya, memberikan ilmu. Tapi sebenarnya ada juga kewajiban dari seorang dosen itu yang yang sepertinya sepele tapi bisa berdampak kepada mahasiswa, yaitu memberikan contoh bertingkah laku yang baik gitu. Jadi apapun yang diucapkan oleh dosen itu bisa mempengaruhi mahasiswa, baik itu ucapan buruk kah, ucapan baik kah, karena itu tadi manusia itu memiliki usia histori gitu. Kalau kita memberikan kita menunjukkan, memberikan contoh tingkah laku yang tidak baik, maka si mahasiswa tersebut akan berpikir, si bapak ini, si ibu ini dulu waktu ngajar seperti ini, seperti itu. Meskipun si mahasiswa tersebut sudah lulus, pasti akan diingat. Begitu juga dengan jika kita melakukan atau memberikan contoh beretika yang baik, pasti mereka juga akan selalu mengingat gitu, dan pastinya juga akan mencontoh dari mengambil pelajaran dari apa yang kita berikan gitu. Sebagai contoh itu saya pernah waktu kuliah dulu diberi pemahaman bahwa pengajar itu tidak boleh duduk di atas meja, ya, karena selain itu tidak sopan, itu juga memberikan kesan arogan. Itu yang selalu saya ingat, dan memang benar. Ketika saya ada pernah melihat juga pengajar, saya tidak mau menyebutkan di mana karena saya mengajar di mana-mana juga, saya sudah lupa ya sebenarnya. Pokoknya pernah melihat pengajar tersebut duduk di meja sambil menerangkan bla 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 gitu. Nah, si mahasiswanya curhat ke saya, bilang, ini si pengajar tersebut selalu duduk di meja, Miss. Mereka memanggil saya Miss ya. Duduk di meja. Jadi kita tuh jadi kayak gimana gitu, Miss, kalau melihat si pengajar ini tuh seperti itu. Nah, jadi kan bukan merupakan contoh tingkah laku yang baik sih kalau yang seperti itu. Itu yang saya ingat. Oke, wah panjang ya. Ya, kali ini sudah cukup, sampai sekian saja pemahaman saya tentang etika publik dari seorang ASN. Intinya adalah cara bertingkah laku kita, baik itu perilaku baik kah, buruk kah, itu mencerminkan diri kita, dan juga apa yang kita lakukan itu akan selalu diingat oleh orang yang bersosialisasi, yang berkontak langsung dengan kita. Maka dari itu, untuk menerapkan etika publik yang baik itu sangat diperlukan, sehingga kita tidak ingin dicap sebagai orang yang
tidak berperilaku, tidak beretika. Nah, kalau udah ada cap seperti itu berarti kita bukan apa ya namanya? Ya bukan orang yang baik gitu. Oke, cukup sekian video apa ini ya? Video kesimpulan dari pemahaman saya tentang etika publik pada mata diklat hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya ya bertemu lagi lah di video lainnya gitu. Nggak tahu video selanjutnya apa ya gitu. Sampai jumpa, bye bye.